Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعل ما يؤمرون صدق الله العظيم. Itu firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Pada saat ini memang banyak orang-orang yang sekarang ini lagi demam ya. Kalau saya katakan demam mungkin. Tapi sebenarnya orang-orang yang demam ini adalah awal mula di mana mereka akan mempunyai rasa cinta yang kuat. Banyak dari rekan-rekan teman-teman dari berbagai daerah yang mengirim melalui WhatsApp kepada saya ini ketika ada beberapa akun yang memang membahas tentang Ponpes Unik. Saya bilang begini, ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan Ponpes Unik, baik dalam itu ajaran ataupun apa saja, kasih nomor saya, gitu aja. Kesuwen Pak. Kalau di komentar-komentar kesuwen. Bahkan ada juga salah satu yang menelpon ke saya ketika ada orang yang menanyakan kalimat Abuya Mama Gufron mengatakan saya siap menjadi penjaga gawangnya neraka, yang kemudian hal ini di framing sama orang-orang yang kurang berilmu. Saya sampaikan kalimat yang disampaikan oleh Abah Gufron atau Abuya Gufron, saya siap menjadi penjaga gawang neraka, ini sebenarnya maknanya tolab. Nah ini kalau orang ini belajar dalam kalam khobari, kalam insya'i, dia akan paham. Artinya ketika Abuya Mama Gufron mengatakan saya siap menjadi penjaga gawang neraka, bahkan menjadi tumbalnya Pancasila, ini beliau mengajak kepada kita, wabil khusus umat muslim yang beragama, secara individu kita harus masing-masingnya siap menjadi penjaga gawang neraka. Lalu kalimat itu jangan digambarkan orang menjaga gawang di neraka kemudian seperti orang yang menjaga sepak bola, bukan seperti itu. Nih saya ceritakan, ketika ada kalimat yang disampaikan oleh Abuya seperti itu, beliau bukan berarti tidak berdasarkan Al-Quran. Beliau pernah membukakan salah satu ayat Al-Quran kepada kami. Makanya kalau pengen tahu ngaji dulu ke sini. Nah ini ayatnya dalam surat Tahrim ayat 6 tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita kembali kepada tekstual
firman Allah ini ada kata amar, perintah. Maka kita paham ketika ada perintah, maka di situ menjadi suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Gak sadar, banyak orang yang gak sadar bahwa perintah ini bukan hanya Abah Gufron saja yang harus menjaga keluarga, menjadi bahasa kasarnya, bahasa beliau menjadi penjaga gawang neraka itu bukan hanya beliau saja, termasuk kami dan anda semua ini diperintahkan oleh Allah menjadi penjaga gawang api neraka untuk menyelamatkan keluarga dan dirimu sendiri. Itu pahami ya. Karena kalau tidak dibukakan nanti orang salah faham. Banyak orang yang salah faham. Wajar kalau orang justru begini. Makanya saya sering mengatakan, Ibnu Athaillah itu mengatakan laisa syaikhuka man sami'ta anhu, kan begitu. Jadi kalau melihat guru itu jangan hanya sekedar melihat dari retorikanya saja. Wah, ini ceramahnya bagus, diundang kemana-mana, harganya budgetnya sekian-sekian. Bukan seperti itu. Wa innama syaikhuka man akhadta minhu. Tapi guru itu yang selain dia ini dalam keilmuannya luas, tapi kita bisa mengambil hikmah ibrah dari apa yang dilakukan oleh seorang guru. Kan gitu. Maka ini banyak orang yang salah paham sebenarnya. Bahkan ada juga yang mengatakan sejak kapan neraka itu dijaga gawangnya, kan begitu. Nah, karena nalarnya yang keliru. Padahal beliau ini memberi semangat kepada kita dan memberikan tanggung jawab secara individu bahwa kita masing-masing harus menjadi penjaga gawang neraka daripada keluarga dan dirimu. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban, jangan kira. Jadi kalau ada istri kemudian anaknya tidak dididik, ini ada salah satu cerita bahwa Kanjeng Nabi dalam hikayat ini nanti ada orang tua itu selamat dengan sebab anaknya, juga ada orang tua yang celaka dengan sebab anaknya. Contoh, saya punya anak nih, si Udin namanya. Si Udin ini gak pernah saya perintahkan sholat, gak pernah saya pondokan, gak pernah diajarkan tentang agama. Maka ketika nanti di hari kiamat, ketika anak saya si Udin ini gak punya amal baik, kemudian dia mau dilemparkan ke dalam api neraka, dia akan meminta kepada Allah ketika dia masuk neraka harus bersama-sama orang tuanya, walaupun orang tuanya ini orang soleh. Maka ditanya tuh si Udin nih, Din, kenapa kamu kok gak mau masuk ke neraka harus dengan orang tua? Ya Allah, saya ini selama hidup sampai akil balik belum pernah diperintahkan sholat oleh orang tua saya. Akhirnya karena orang tuanya tidak bisa mendidik, bahasa kasar tidak bisa menjaga, maka akhirnya orang tuanya sendiri juga dimasukkan ke dalam neraka gara-gara anak yang durhaka. Beda lagi ketika orang tua ini paham dengan agama dan mengajarkan kepada anaknya, diajarkan tentang agama Islam, diajarkan tentang sholat dan lain sebagainya. Kalau toh nanti orang tuanya ini tidak punya amal baik, kalau anaknya soleh justru bisa diambil ke surga. Nah ini makanya harapan orang tua ini mempunyai anak waladun sholihun yad'ulah. Nah itu contohnya. Makanya sebenarnya ini perintah. Makanya kan ada beberapa dari chattingan seperti itu. Kalau kita secara pribadi ya kita senyumin saja, biarin saja. Karena kalau bagi kami itu hal-hal yang biasa, nggak ngefek lah. Tapi ini perlu diperjelaskan bahwa kalimat yang disampaikan oleh Abu Yamamah Gufron, siap menjadi penjaga gawang neraka, ini sebenarnya anjuran, perintah kepada kita. Masing-masingnya kita ini harus siap menjaga keluarga, anak, istri, termasuk diri kita sendiri dari api neraka. Maka disimpulkan oleh beliau seperti penjaga gawang neraka. Jadi jangan dibayangkan. Bahkan ada juga orang yang mengatakan, wah ini kayak gak ada kerjaan katanya, ngapain tuh neraka dijaga, udah ada penjaganya. Nah ini orang-orang yang memang tidak paham. Makanya saya sarankan ketika hal-hal seperti itu silakan bisa hubungi kami. Terus kemudian yang kedua,
ketika beliau mengatakan siap menjadi tumbalnya Pancasila. Nah ini kalau orang benar-benar memahami bahasanya beliau, wong kita ini hidup di Indonesia bisa rukun, damai, tentrem sampai sekarang itu karena ada ideologi Pancasila. Kalau tidak ada ideologi Pancasila, perang. Bahkan imigran Yaman bisa duduk tenang dihormati oleh orang-orang Indonesia karena ada Pancasila naungannya. Bunyinya Pancasila bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan artinya secara ukhuwah insaniyah itu udah diangkat. Di Indonesia mau orang Cina, orang tetap dirangkul. Nah, karena sedemikian rupa Pancasila ini sudah menjadi naungan kita, yang menjadikan baldatun thayyibatun warabun ghafur seperti ini, maka kita punya kewajiban secara individu untuk membela, bahasanya begitu, tumbal itu, menyelamatkan nilai-nilai Pancasila ini dari orang-orang yang ingin merusak Pancasila. Contoh, bagaimana cara merusak Pancasila? Banyak orang-orang sudah ingin membuang tradisi-tradisi Nusantara, kemudian hal-hal yang berkaitan sosial, gotong royong dan lain sebagainya ini hampir dimusnahkan. Bukan Pancasilanya, tapi nilai-nilai Pancasilanya inilah yang harus kita selamatkan, dan itu kewajiban sebagai wadhifatur ra'iyah, kewajiban rakyat terhadap negara. Nah, itu nanti ada tuh salah satu kitab nanti lagi dibikin oleh beliau Abu Ya, kitab Al-Basit tapi menggunakan bahasa Arab ya. Itu seperti kitab kuning, di situ jelaskan. Makanya kadang-kadang banyak orang-orang yang belajar pendidikan formal sekarang juga, mereka belum memahami bagaimana sih makna nasionalisme itu. Kan begitu, bukan hanya sekedar ketika 17 Agustus kemudian lomba kerupuk dan lain, bukan itu saja, tapi banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan terhadap bangsa ini. Contoh seperti sejarah-sejarah kemerdekaan yang dirubah oleh mereka dari Klan Ba'alawi harus kita selamatkan. Manuskrip-manuskrip yang dirubah harus kita selamatkan. Termasuk jati diri bangsa mau dimusnahkan harus kita bangkitkan. Nah itu adalah tanggung jawab bahwa kita ini harus menjadi tumbalnya Pancasila, bukan ditumbal kemudian digorok mate, bukan begitu. Ini pemikiran yang dangkal, dipahami ya. Itu adalah bagian wazifah, adalah bagian tugas kewajiban kita sebagai anak bangsa yang harus menjadi anak bangsa yang membela tanah air, gitu ya. Jadi saya sarankan siapa saja kalau sekiranya memang tidak memahami bahasa-bahasa beliau bisa hubungi kami ya. Jangan sampai ini menjadi salah satu kemudian mengklaim wah ini sesat dan lain sebagainya. Tapi memang benar kita ini berada dalam kesesatan, sesat di dalam kebenaran. Baik, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.